Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basori, mahasiswa IKI Budi Utomo Malang, program studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2019 kelas A. Di video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tugas kami, di mana tugas kami membuat proposal program kreativitas mahasiswa untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan, di mana proposal program kreativitas mahasiswa kami berjudul Koketan Kopi Susu Kekinian. Langsung saja yang pertama, yakni dari latar belakang. Pertama, latar belakang. Coffee shop alias kedai kopi belakangan ini semakin mudah untuk dijumpai. Pertumbuhan coffee shop di Indonesia, terutama di kota-kota besar, beberapa tahun ini naik 2 kali lipat. Hal ini dikarenakan para pengunjung coffee shop yang hampir sebagian besar adalah anak muda. Yang banyak sekali alasan kopi menjadi favorit anak muda zaman sekarang. Selain harganya yang bervariasi, kini kopi pun disulap semenarik mungkin sehingga membuat orang penasaran. Nah, inilah beberapa alasan kopi menjadi favorit anak muda. Apalagi kopi itu adalah salah satu hasil perkebunan di Indonesia yang paling banyak, di mana Indonesia masuk ke dalam 5 negara besar produsen dan eksportir kopi di dunia di peringkat keempat. Kopi yang paling terkenal di dunia dan sering diperdagangkan ada 2 jenis, yaitu Arabica dan Robusta. Dengan kondisi generasi milenial yang sedang menjadi tren saat ini, kopi bukan lagi sebagai konsumsi semata, tetapi juga sebagai gaya hidup. Banyak anak muda zaman sekarang mengkonsumsi kopi di coffee shop ternama seperti Starbucks yang banyak sekali itu di Indonesia dan Tanah Merah. Melihat kopi sebagai tren gaya hidup menjadikan banyak orang itu tertarik mengembangkan bisnis kopi itu sendiri. Nah, tampilan kopi. Yang pertama, tampilan kopi yang disajikan saat ini sangat bervariasi. Ya, dimulai dari toppingnya hingga cangkir atau wadah kopi itu sendiri. Hal itu membuat anak muda penasaran dan ingin mencicipi rasa kopinya. Nah, toppingnya itu sendiri sangat beragam dan juga rasanya pun sangat beragam, dikombinasikan, divariasikan dengan yang lainnya itu sangat beragam. Sampai cangkir atau wadahnya itu sendiri, kalau kopi kekinian itu sangat bagus, sangat bisa dikatakan punya daya jualnya seperti itu. Bahkan di beberapa kopi kekinian, kopi yang di dalamnya itu wadahnya itu bukan cangkir tetapi plastik yang bisa diberi kata-kata sehingga menambah unik dan kreatif sekali. Kopi untuk mempercantik feed yang kedua. Makin banyaknya selebgram ataupun artis-artis yang foto dengan background kedai kopi untuk mempercantik feed Instagram mereka. Yang ketiga, tempat nongkrong. Tidak hanya untuk nongkrong saja, tapi banyak mahasiswa yang memilih kedai kopi sebagai tempat untuk mencari inspirasi, baik untuk mengerjakan tugas kuliah hingga menjadikan kedai kopi sebagai tempat untuk mengejar target wisuda atau mengerjakan skripsi mereka. Karena tempat nongkrongnya nyaman, maka digunakan untuk mengerjakan tugas atau skripsi mereka. Bahkan di sekarang, di mana boomingnya stand up comedy, tempat nongkrong yang paling pas untuk stand up comedian ya tempat ngopi seperti itu. Kemasan yang kece seperti yang pertama tadi, di mana kondisi ini yang menjadi tujuan utama penyusun gagasan dalam menciptakan peluang usaha pemanfaatan kopi, khususnya kopi Robusta, sebagai hal yang dapat meningkatkan nilai ekonomis. Adapun peluang usaha tersebut yaitu Koketan Kopi Susu Kekinian. Selanjutnya yakni tujuannya. Pembuatan koketan atau kopi susu kekinian bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa dan menjadikan acuan bagi pemanfaatan kopi sebagai salah satu usaha di bidang kuliner, khususnya minuman, agar memiliki nilai jual yang lebih.
luarannya. Yang pertama, terciptanya produk baru kopi kekinian. Yang kedua, mampu membuka lapangan pekerjaan kepada barista yang membuat olahan kopi itu dapat mengurangi tingkat pengangguran di sekitarnya. Manfaatnya, pertama bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas berwirausaha dan menjadi generasi yang mengemban tugas, salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan bagi bangsa. Bagi masyarakat sendiri, yaitu mampu berpartisipasi untuk bekerja dan mengisi waktu luangnya. 3. Bagi konsumen, sasaran utama konsumen yaitu dapat menikmati dan dapat mengapresiasi produk yang dikeluarkan yang kekinian di kalangan anak muda. Gambaran umum. Bab keduanya, gambaran umum rencana usaha. Pada dasarnya, kopi susu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, punya ide untuk membuat kopi, enggak. Jika mengesampingkan sejenak budaya latte yang lahir di Italia pada abad 17, orang-orang Indonesia sudah minum kopi susu sejak puluhan tahun yang lalu. Di mana di daerah saya pun banyak sekali warga yang punya sapi seperti itu dan mengonsumsi susunya itu enggak hanya susu dicampur gula tapi dicampur dengan kopi, sehingga rasanya itu ya enak, unik seperti itu. Sehingga tren kopi dicampur dengan susu sebenarnya sudah lama seperti itu. Inovasi dalam pembuatan kopi ini diajukan karena melihat daya tarik masyarakat, terutama anak muda yang bosan dengan sajian kopi dengan rasa yang itu-itu saja. Ya, cuman kopi hitam atau kopi sasetan semisal, sehingga muncul inspirasi untuk membuat kopi inovasi seperti ini. Produk yang kami ajukan adalah Koketan, kopi susu kekinian. Produk ini berupa minuman yang terbuat dari kopi robusta yang diolah menggunakan perasa yang bermacam-macam dengan menggabungkan boba di dalamnya. Nah, boba ini sejenis jelly seperti itu atau yang kenyal-kenyal itu di dalamnya, sehingga produk ini tidak hanya monoton cuman minuman seperti itu, tapi topping yang ada di dalamnya seperti itu. Analisis ekonomi. Yang selanjutnya yakni analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini kita dapatkan di mana satu produk, satu cup minuman Koketan ini membutuhkan modal hanya 6.000. Dan di daerah-daerah seperti itu, di berbagai daerah, minuman seperti ini dijual dengan harga rata-rata 12.000. Jual dengan rata-rata 12.000. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diasumsikan perkiraan jumlah unit yang mampu diproduksi dan diperkirakan penjualan dalam jangka waktu 4 bulan sebagai berikut. Di mana produksi per unitnya kita dalam 1 bulan kita estimasikan membuat 300 cup, di mana 300 cup ini dalam 1 bulan. Jadi 1 hari kita estimasikan rata-rata 10 cup, sehingga kita harus mengeluarkan modal sebanyak 1.800.000 setiap bulannya, di mana 4 bulan pertama modalnya 7.200.000. Penjualan per unit, di mana dalam hal ini bisa mencapai pendapatan kotor sebanyak 3.600.000 dan kita punya laba bersih itu 1.800.000. Selanjutnya proyeksi cash flow atau arus kas, di mana kas awal kita yang kita harapkan dari cairnya PKM ini 7 juta. Dan biayanya yang kita butuhkan sekian, perjalanan sekian, biaya alat 4.400.000, biaya habis pakainya sekian, cetak banner sekian, cetak blanko sekian, dan lain sebagainya. Sehingga kita jumlah pengeluaran di bulan pertama yakni 5.585.000 dan saldo akhirnya yakni 1.415.000. Di bulan kedua, saldo akhirnya di bulan pertama itu 1.415.000. Kita dapatkan
total kotornya 3.600.000, sehingga kita punya jumlah pemasukan dalam bulan kedua 5.015.000. Dimana ada biaya perjalanan, terus biaya alatnya sudah diakumulasikan di bulan pertama, cetak banner juga, belangko promosi juga, sehingga dalam bulan-bulan selanjutnya kita hanya habis 1.006.000. Ya, saldo akhir kita 4.009.000. Di bulan ketiga lagi seterusnya kita nambah 3.600.000 setiap bulannya, sehingga di bulan keempat di akhir kita punya saldo sebanyak 12.797.000. Tingkat pengembalian BEP atau break even point. Kapan kita bisa balik modal, kita hitung, di mana modal keseluruhan sekian, modal produksi sekian, harga per unitnya 12.000, pendapatan per bulannya tadi 3.600.000 dan sekian. Ya, ini BEP-nya kita dapatkan dari ini sebenarnya 7 juta. Maaf, ada kekeliruan. 7 juta dibagi 1.800.000, kita dapat 3 bulan untuk balik modalnya. Seperti itu. Bab 3, metode pelaksanaannya. Yang pertama, kita harus menganalisis produk tersebut. Produknya seperti apa. Terus kita persiapan. Dimulai dari bagaimana modalnya, dapat dari mana, terus bahannya apa saja, seperti itu. Terus pengolahan dan pembuatan, selanjutnya pengemasan, selanjutnya lagi pemasaran, terus evaluasi, dan yang terakhir laporan dan dokumentasi. Analisis produknya dimulai dari analisis SWOT, di mana kekuatannya secara internal mengubah olahan kopi menjadi minuman yang kekinian, meningkatkan nilai jual kopi khususnya Robusta, eksternalnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan jumlah pendapatan yang tinggi. Kelemahannya, tidak semua masyarakat itu mampu membuat produk seperti ini, karena memang ini produk baru. Banyak pesaing di bidang pembuatan kopi, karena memang daya tariknya besar sehingga orang-orang banyak berlomba untuk membuat ini. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk koketan. Peluangnya, permintaan cukup besar dan akses produk kepada masyarakat sekitar itu sangat mudah. Ditambah lagi dengan era milenial seperti ini. Strateginya menyusun rencana bisnis dan mencari persewaan lokasi yang strategis dan memperkenalkan produk koketan kepada konsumen. Ancamannya daya beli yang rendah. Ya, ini semua usaha seperti itu pasti ditakutkan ada daya beli yang rendah seperti itu. Munculnya banyak pesaing. Melakukan pameran untuk memperkenalkan produk koketan, memancarkan promosi di media sosial seperti yang saya katakan tadi, memasarkan lewat marketplace. Kita bisa masukkan di GoFood, bisa kita masukkan di GrabFood. Membuat daya tarik tersendiri tentang produk koketan. Persiapan dilaksanakan mulai dari menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan sampai kita membuatnya. Alat-alatnya seperti ini. Ada drip coffee maker, termos air panas, dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri. Bahan-bahannya sangat banyak karena di sini ada perasa green tea, kita campur dengan green tea, creamy latte, coklat, vanila, dan lain sebagainya. Pengolahannya seperti ini. Yang pertama pastinya kita buat boba dulu, karena boba harus sudah siap. Nah, ini contohnya kopi, gambaran produk koketan kopi susu kekinian. Kemasannya seperti ini. Pemasarannya kita bisa melalui media massa atau berjualan di outlet seperti itu. Evaluasinya seperti ini. Laporan dan dokumentasi itu untuk biaya terakhir. Dan biaya dan jadwal kegiatan, dia ini peralatan penuhnya habis 4.400.000, biaya habis pakai sekian dan sekian, dan totalnya 5.785.000. Tabel jadwal kegiatan, analisis produk dan persiapannya di bulan pertama, pengolahan pembuatannya sekian, pengemasannya sekian. Bisa dilihat sendiri. Nah, itu tadi adalah sekilas presentasi dari PKM kami, koketan kopi susu kekinian.
bila mana saya dalam menyampaikan presentasi PKM kami ini kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.